Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 24 Mei 2022. Jadi pada saat saya bahas setelah sesi satu penutupan, seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Untuk bagian kedua nanti saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan pertama adalah untuk Antam, Aneka Tambang Tbk. Jadi untuk Antam ini memang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 2490 boleh buy ya. Itu area buy on weakness-nya untuk Antam. Ini sudah saya sebutkan dari awal di sini ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu saya sudah sebutkan kalau naik buy. Nah di sini terakhir dia sudah berhasil naik ke atas 2630, high-nya ke 2670. Tapi ternyata Pak Sunar dia gagal. Ya jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Jadi saya sudah share juga ya di grup kecil saya ya. Saya sudah buy Antam sebelumnya dan hari ini lumayan ya. Saya sudah pasang trailing stop ya, take profit ya lumayan karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2600 biasanya saya jual ya seperti itu ya. Dan yang terakhir saya jualnya sebentar saya lihatkan ya. Jadi untuk Antam di sini sudah kena trailing stop terakhir saya kena di 2600 ya, saya jual semuanya ya. Karena bahwasanya untuk Antam memang saya untuk trading aja nggak investasi sistemnya ya. Jadi ikut yang sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bahas ini ya. Nah posisinya kalau yang sudah punya sebenarnya masih di atasnya 2490 masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh saja. Memang mungkin ada yang bertanya, lupa Sunar itu kan candlenya merah inverted hammer. Iya memang benar, tapi selama dia bertahan di atasnya 2490 sebenarnya untuk Antam ini masih ada kemungkinan untuk lanjut lagi naik ke atas 2630 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya kalau yang sudah punya pasang stop lossnya di 2490, kalau misalnya belum pasang ya maksimum pasang di 2290. Nah kalau yang mau buy high sell higher, yang nggak mau buy sekarang tunggu aja ya. Ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2630 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 2730 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 2950. Jadi strateginya seperti itu, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Memang kadang-kadang setelah naik kemudian dia koreksi ya, kecenderungan kok sepertinya akan turun tapi padahal dia berhasil naik lagi ya. Jadi intinya di sini adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau naik silakan tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Berikutnya untuk PTBA. Jadi untuk PTBA ini dia hari ini masih higher high. Kemudian dia testing resistennya di terdekatnya di 4250 ya. Ini areanya sudah pernah saya gambarkan 3930 dan 4250. Jadi sebenarnya dia masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya ke atas 4250. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4250 maka target berikutnya kurang lebih sekitar 5000 ya. Jadi uptrendnya sejauh ini untuk PTBA memang masih cukup bagus. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan ya mengenai PTBA ini. Ada yang takut, oh Pak Sunar PTBA ini kan dia ada rapat umum pemegang saham ya besok 24 Mei ya di Hotel Borobudur. Jadi kemungkinan dia membahas mengenai dividennya seperti itu. Nah, apakah nanti kena dividen trap ya? Ada yang nyebutnya dividen trap. Kalau saya sih nyebutnya bukan dividen trap ya. Memang seperti itu ya. Kalau dividen cum date-nya ya, misalnya besok ya. Kemudian kalau dia naik, jangan kaget kalau setelah cum date-nya dia tiba-tiba turun atau istilahnya gap down ke bawah ya. Itu wajar aja apalagi kalau dividen yield-nya lumayan besar ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pengumuman untuk kapan jadwalnya dividennya untuk PTBA masih belum pasti ya. Tunggu pengumuman rapat umum pemegang saham besok. Nah, strateginya sebenarnya ada dua ya. Kalau yang sudah punya tetap aja fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan selama berada di atasnya 3930 atau yang di swing low di sini ya. Selama di atas 3890 untuk PTBA sebenarnya masih cukup bagus. Mau hold silakan. Target price-nya masih tetap sama ya 4250. Kalau dia breakout lagi kemungkinan besar bisa sampai ke 5000. Uptrend-nya sejauh ini masih bagus ya. Masih di atasnya MA20. Nah, kalau misalnya takut, wah Pak Sunar nanti jangan-jangan pengumuman dividen dia gap down turun drastis ya. Apalagi kalau dividennya tinggi,
Ya kita nggak akan pernah tahu ya pasti ya, karena sebelumnya kasusnya untuk ITMG setelah cum date memang dia turun drop down ya, gap down turun ya, tapi nggak lama lagi dia naik, bahkan nggak lama lagi dia berhasil breakout lagi higher high ya. Jadi yang masih hold karena memang uptrendnya waktu itu masih bagus ya, jadi yang masih hold ya dapat dividennya, kemudian dapat capital gainnya juga ya. Nah, apakah yang sama untuk PTPA kita nggak akan pernah tahu 100% pastinya, tapi di sini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Kalau mau pasang trade stop dan stop lossnya silakan. Kalau mau mengharapkan dividennya ya hold aja sampai cum date dividennya. Nanti setelah itu ya kita lihat aja, kalau dia turun ya pasang aja trade stop atau stop loss yang sudah saya berikan garis-garisnya ini ya, tetap sama ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau turun jangan di average down ya, jangan hold, pasang trade stop dan stop loss. Tapi kalau naik kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa juga pasang trade stopnya dan stop lossnya. Nah, kalau mau buy on weakness ya tetap aja tunggu di area 3290 atau 3100 ya, di bawah sini ya. Atau paling dekat area buy on weakness-nya tunggu di 3710 di sini ya. Artinya tunggu buy on weakness itu kalau dia koreksi ya kan, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mungkin kalau takut kena dividend trap ya belinya setelah proses cum date-nya selesai aja ya, seperti itu ya untuk PTBA. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI. BBNI sudah saya sebutkan juga, dia sudah berhasil rebound. Ini area buy weakness-nya 8650 ya. Sudah kena juga dikasih ya. Kemudian rebound, buy-nya bertambah aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih tetap sama di 9450. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan 50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Untuk BBRI kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang mau buy ya. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di 8650, kemudian maksimum di 8200 ya. Tapi kalau di 8200 terlalu jauh ya pasang aja di tengah-tengahnya sekitar 8500 ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atasnya 8500 untuk BBRI masih cukup bagus ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu dari weekly-nya, kemudian dari daily-nya ini sudah saya gambarkan juga untuk BBNI ya. Di sini kalau kita perhatikan memang dia masih naik lagi. Kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 9000 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi itu yang sudah punya BBNI mau tambah lagi silakan. Yang misalnya oh takut Pak Sunar, tunggu aja kalau koreksi atau pullback ya tunggu aja di area sekitar 8450 atau di bawahnya lagi 7950. Artinya kalau dia turun koreksi seperti ini ya, sudah naik kemudian koreksi berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy atau buyback ya. Kalau yang sudah pernah trading stop sebelumnya, kalau mau masih lanjut trading buy di BBNI, belinya bertambah aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya. Jadi bahwasanya di sini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau dia berhasil tembus ke atas 9000 boleh tambah lagi atau buy high sell higher boleh ya. Target price berikutnya masih tetap sama di 10.000. Memang sebelumnya sampai maksimum di 9.900 ya, gagal kemudian dia koreksi. Nah kali ini kalau dia breakout lagi ke atas 9.000, belum pasti dia akan gagal lagi ya, belum tentu, tapi belum tentu pasti berhasil. Yang penting di sini fokus saja ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau berhasil naik boleh tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BP. Nah kalau kita lihat di sini BP bagaimana Pak Sunar? Area buy weakness-nya sudah saya gambarkan di 94 dan 80 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya, dia berhasil rebound atau mantul, silakan buy. Nah, di sini kalau yang sudah ngikutin saya harusnya sudah buy. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy tunggu lagi buy weakness di area 80 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawah 80, berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 94, kalau mau tambah lagi silakan atau average up ya. Naik ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 119 tambah lagi, target price-nya sekitar 130 dan 150. Memang kalau kita lihat di sini ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah ya. Bahwasanya ini sebenarnya masih di atas 80 masih cukup bagus lah ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif ya. Tapi karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan ini masih berjuang naik ke atas ya. Kurang lebih seperti itu untuk BP cukup ya. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR jadi hari ini saya ada buy untuk SMGR karena saya kecenderungan trading ya. Karena kalau saya lihat di sini dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 6550.
stop loss saya pasang agak jauh ya di 6150. Jadi saya acuannya di sini aja. Memang kalau buy sekarang masih resiko ya. Kalau kita lihat di sini, ini kecenderungan masih turun ya. Walaupun ini sudah mulai melandai MA20-nya, tapi kecenderungan masih turun. Paling aman memang tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7225. Ini tetap sama ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan seperti itu. Jadi walaupun saya buy, nggak mesti selalu harus ngikutin saya ya. Karena kalau buy sekarang memang masih resiko seperti itu ya. Tapi kalau mau coba-coba buy ya, buy on weakness ya istilahnya, boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 6550 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Itu untuk SMGR. Jadi kalau misalnya takut ya tunggu aja sekalian, kalau sudah berhasil naik ke atas 7225 lebih aman. Walaupun sebelumnya mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, itu sebelumnya kan dia sudah berhasil naik ke atas 7225, ternyata gagal. Nah kalau gagal ya pasang aja trading stopnya. Tapi yang pasti kalau dia gagal bertahan di atasnya 7225, dia akan kemungkinan dia akan turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi ini istilahnya resisten atau support sebelumnya psikologisnya ya. Jadi selama di bawahnya 7225 sebenarnya masih resiko besar ya kalau mau trading buy di SMGR. Tapi di sini mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini pergerakannya untuk net buy asing dia mulai naik ya. Saya sih nggak terlalu lihat asing ya. Dalam arti kalau asing borong buy ya, belum tentu kita ikutan buy ya. Jadi kadang-kadang beli di atas itu untuk kata kuncinya adalah untuk konfirmasi, bukan karena kita bodoh karena nggak mau beli pada saat barangnya murah atau harganya murah ya, karena kalau terlalu bawah ya itu downtrendnya masih cukup kuat ya, jadi masih resikonya masih cukup besar ya, seperti itu ya. Tapi kalau mau disiplin ya pasang stop lossnya di 6150 kalau mau buy sekarang, kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Berikutnya untuk INKP saya sudah beli dari kemarin, saya sudah share juga di grup saya ya. Tadi saya ada buy up atau average up di INKP ya. Jadi bentar, average up saya di 7825 ya terakhir ya. Jadi sebelumnya saya sudah beli, kemudian tambah lagi kemarin ya. Hari ini average up lagi. Nah di sini kalau dia berhasil naik ke atas 7875, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya atau resistennya di 8075. Berikutnya lagi sekitar 8250 di sini ya. Jadi untuk INKP dia sudah mulai naik ke atas. Ini area buy on weakness-nya untuk INKP ini sudah saya sebutkan, ada dua area ini ya, saya kotakin ya, 7550 atau 7875. Artinya buy on weakness itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7550 kita barusan buy ya. Nah, seperti itu ya, buy-nya bertahap aja. Nah, kadang-kadang kalau sudah berhasil naik ke atas 7550 ternyata gagal Pak Sunar. Ya kita boleh pasang stop loss dulu, boleh ya. Nah, kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi, ya kita boleh buyback lagi ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang kecewa, wah Pak Sunar, ini saya ikutin Pak Sunar kok buy ke atas ternyata gagal lagi, ini gagal lagi. Ya, tapi kan berikutnya ini berhasil ya, seperti itu ya. Ya kadang-kadang memang begitu ya kalau trading ya. Ya kalau sudah dibeli naik, itu sebenarnya bukan karena analisa kita salah, enggak ya. Karena memang kita nggak bisa mengatur marketnya ya. Yang penting adalah kita disiplin aja. Kalau misalnya belinya 7550 ya, itu kan garis berikutnya saya kan di 7175. Jadi stop lossnya memang agak jauh ya di 7175. Kalau misalnya sudah kena stop loss di sini, wah Pak Sunar sudah kena. Ya kalau dia sudah berhasil breakout lagi kita buy lagi. Nah belum tentu gagal lagi ya, seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat dia sudah mulai berhasil. Ya kalau yang misalnya nggak berani buy sekarang, mungkin IHSG-nya takut turun lagi atau gimana ya. Tunggu aja buy on weakness di area 7550 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 7550, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau buy on weakness. Atau buy high higher, naik ke atas 7875, buy, naik ke atas 8075 tambah lagi atau average up. Memang trennya di sini masih kecenderungan masih turun ya. Tapi di sini kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya 7550, itu sebenarnya kalau yang suka tipe-tipe buy on weakness sih lumayan bagus, karena support 7550 ini sejauh ini masih cukup kuat ya. Dalam arti walaupun dia pernah ditembus ke bawah, tapi nggak lama lagi dia berhasil naik ke atas. Nah selama dia bertahan di atas 7550, kemungkinan besar dia bisa sampai ke 8600, paling tidak ya sekitar 8075an ya. Kemungkinan masih bisa tercapai ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya untuk INKP. Itu kalau yang mau trading ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut ya tiga solusi ya. Yang pertama belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi,
Yang kedua tunggu buy on weakness ya di area 7550. Yang ketiga ya kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk KLPF. KLPF sudah pernah sering banget saya bahas ya. Trading range-nya di 1565 sampai 1650 ya. Ini memang lagi menguji resisten 1650. Yang sudah punya sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang masih sideways ya. Kurang lebih di area 1565 sampai 1650. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu di area 1565 ya. Jadi kalau seperti ini ya koreksi kemudian berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, ternyata dia gagal lagi Pak Sunar. Ya kalau kita pasang trailing stopnya ya kita bisa buyback lagi kalau dia berhasil rebound lagi ya. Seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini dia seringkali sideways-nya menjengkelkan ya. Naik kemudian turun, naik lagi turun lagi ya seperti itu ya. Tapi kalau kita pasang automatic order sebenarnya sih ya lumayan lah, range-nya antara 1565 sampai 1650 masih cukup bagus lah ya profitnya ya. Kalau mau trading sideways-nya. Nah, di sini kalau yang mau buy hasil higher naik ke atas 1650 boleh buy. Target price-nya masih 1690 dan 1730. Mungkin ada pendapat Pak Suntar sebelumnya di sini gagal loh. 1 2 3 4 ya. Nah, kalau sebelumnya gagal, kalau kali ini berhasil naik, sebenarnya sih belum tentu gagal juga ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan, belinya bertahap aja kalau takut ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Terserah mau di mana. Tapi di sini supportnya memang agak jauh ya 1565. Jadi kalau yang takut ya tunggu aja kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita naik. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau dia gagal rebound ke atas 1565 itu turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Bisa di bawah 1400 atau bahkan di 1300 mungkin ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1565 masih cukup bagus. Tapi kalau gagal ya ada kemungkinan turun ya. Saya nggak mendoakan turun nggak ya. Ini masih konsolidasi juga sekitar area 1565 sampai 1650. Itu kurang lebih untuk KLPF seperti itu. Oke, berikutnya untuk Mika. Mika sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Jadi ini 2950 sudah saya gambarkan. Cuma yang atas belum saya gambarkan. Tapi kurang lebih sudah tahu lah ya kalau ngikutin saya ini. Kalau kita pasang di sini 3080 resistennya. Saya ambil dari sini ya kurang lebih ya swing high-nya. Kemudian berikutnya lagi sekitar area 3220. Jadi ini kurang lebih support resistennya. Untuk Mika yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2950. Nah yang belum punya kalau mau buy or weakness sebelumnya saya gambarkan di 2600 ya. Memang nggak dikasih, tapi kalau nggak dikasih kan saya sudah sebutkan boleh buy high sell higher ya. Di video sebelumnya saya sebutkan ya. Kalau naik ke atas 2800 silakan. Target berikutnya di 2950. Dan hari ini sudah terlampaui. Jangan lupa pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 2950. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness boleh tunggu di area 2600, 2450 atau 2800 paling cepat. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi ya misalnya ya, saya nggak mendoakan koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, silakan buy. Atau kurang lebih ini kalau kita teruskan gambarannya MA20-nya, ini kan masih bagus uptrendnya ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus untuk buy. Nah kalau mau tunggu aja pullback di MA20-nya. Jadi kalau dia koreksi, berhasil rebound lagi atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Saya nggak tahu ya, silakan cek ya apakah ada aksi korporasi dan sebagainya ya. Kenapa harganya naik? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, di kolom komentar. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 3080 boleh buy ya. Target price berikutnya sekitar 3220. Itu untuk Mika. Yang mau trading di Mika kurang lebih strateginya seperti itu. Seperti biasanya ini sudah cukup banyak ya 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan ditonton. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak. Sekian.